Selamat datang di Gadoga. Hari ini kita akan review DT88 Max, smartwatch dengan tampilan yang cakep dan sudah pakai layar AMOLED dengan harga di bawah 500.000. Cocok buat yang cari jam fashion yang desainnya nggak kalah lah kalau dibandingkan dengan smartwatch yang harga jutaan. Sebelum itu mari kita unboxing terlebih dahulu. Desainnya bulat, bagian atas dari metal dan bawahnya dari plastik. Layar curve atau melengkung dan ada chamfer dengan warna mengkilat di sekeliling layarnya. Dari segi build quality dan desain bagus sih menurut saya. Jam ini memiliki ukuran diameter hampir 44 mm, jadi masuk ke ukuran sedang. Buat cewek juga masih masuk sih menurut saya. Untuk ketebalan bodi metalnya hanya 8,6 mm, sedangkan ketebalan dengan sensor adalah 11,7 mm. Untuk panjang lak-to-lak adalah 50 mm. Menggunakan tali berukuran 20 mm dengan model yang umum, jadi sangat gampang banget untuk cari pengganti talinya. Untuk tali bawahnya terbuat dari karet halus yang cukup nyaman digunakan. Untuk yang bodi warna silver ini cocok dipadankan dengan tali warna apa saja. Saya suka sih. Memiliki berat 42 gram, jadi termasuk ringan. Dan berikut tampilannya saat digunakan oleh saya. Jam ini bisa beroperasi normal walau tidak terkoneksi ke handphone. Namun untuk pengaturan waktu dan tanggal pertama kali kita perlu pairing atau disambung ke ponsel menggunakan aplikasi Wear Pro, tersedia untuk Android dan iOS. Layarnya berukuran 1,45 inch dengan teknologi AMOLED, jadi memiliki tingkat saturasi warna, kontras, dan kegelapan yang baik. Di luar ruangan masih bisa cukup terlihat dengan tingkat pengaturan kecerahan di tingkat maksimal. Belum ada fitur auto brightness. Pencet 2 kali crown untuk berganti tampilan menu. Ada 6 style menu yang bisa dipilih. Kita bisa putar crown untuk geser layar. Untuk responsivitas layarnya sendiri adalah cukupan. Untuk menyalakan layar bisa dengan fitur raise to wake. Bisa juga dengan memencet tombol atau bisa juga dengan menyentuh layar jika fitur nyalakan layar dengan sentuhan jarinya diaktifkan. Ada 7 watch face yang terinstall di jam, tapi hanya satu yang bisa diganti-ganti melalui aplikasi Wear Pro. Ada 80 lebih watch face gratis yang bisa diinstal, tapi untuk watch face yang premium itu atau berbayar ini nggak ada. Mungkin hanya tersedia untuk wilayah Cina saja ya. Jadi kita harus puas dengan 80 lebih watch face gratis yang disediakan yang mungkin saja jumlahnya bertambah di masa depan. Kita bisa pakai foto sendiri untuk watch face dan hanya ada 2 pilihan warna teks yaitu putih dan orange. Untuk lokasi jam bisa diatur di bawah, di tengah atau di atas dan tidak ada pilihan jam analog. Berikut hasilnya, cukup sederhana. Setidaknya tampilan foto di jam terlihat tajam dan halus. Karena layarnya AMOLED, ada fitur Always On Display atau AOD. Yang screen off ini adalah AOD yang model analog. Walau screen off sudah aktif, tapi kita tetap perlu atur di bagian screen time-nya itu pilih yang keep bright biar fitur AOD-nya aktif. Tampilan AOD yang analog seperti ini. Kalau mau tampilan AOD yang digital, kita matikan screen off, tapi di bagian screen time-nya tetap kita pilih yang keep bright. Tampilan AOD yang digital seperti ini. Untuk mengirimkan notifikasi dari handphone ke jam, perlu dilakukan pengaturan melalui aplikasi Wear Pro. Kalau ada notifikasi masuk, jam akan bergetar dan kekuatan getaran cukupan dan kita juga bisa atur kekuatannya. Belum ada pilihan untuk quick reply pesan WhatsApp atau lainnya dan kita hanya bisa baca singkat isi pesannya. Sedangkan untuk email hanya bisa baca judulnya. Ada beberapa pilihan suara untuk notifikasi, ada yang cukup terdengar, ada juga yang terasa kurang kencang dan bisa juga dimatikan ya. Smartwatch ini support Bluetooth call, nyalakan dulu fitur Bluetooth call dengan mengklik icon yang ini. Setelah itu kita bisa memulai panggilan telepon atau jawab langsung telepon di jam. Berikut kualitas suara mic-nya. Tes 1, 2, 3, tes mic DT88 Max. Untuk WhatsApp call di iPhone berfungsi dengan baik seperti panggilan seluler, jadi kita bisa jawab langsung pakai DT88 Max. Untuk WhatsApp call di Android kita perlu jawab dulu di ponsel, baru setelah itu kita bisa bicara melalui jam sebagai Bluetooth speaker. Untuk simpan kontak di jam kita perlu sinkronisasi dulu dengan aplikasi Wear Pro. Bisa simpan sampai 2000 kontak, tapi ya nanti susah carinya kalau simpan sampai 2000. Jam ini belum bisa simpan file musik langsung di jam, jadi hanya untuk kontrol media player. Bisa untuk play, pause, dan next previous. Belum support pengaturan volume. Jam ini bisa berfungsi sebagai Bluetooth speaker, jadi suara dari ponsel bisa diteruskan langsung ke jam. Berikut kualitas dari speaker DT88 Max.
Sekarang kita masuk ke fitur olahraganya. Untuk akurasi stepsnya bagus, dari 1000 langkah penghitungan manual, jam menunjukkan 996 langkah. Jadi tingkat akurasi masih di atas 99%. Untuk sensor detak jantungnya berfungsi dengan normal atau setidaknya menunjukkan angka yang kurang lebih sama jika dibandingkan oximeter. Ada cukup banyak jenis olahraga yang bisa dipilih, walaupun beberapa pilihan olahraga hanya beda penamaan atau tagging saja. Sedangkan data yang direkam itu sama aja, yaitu detak jantung, kalori yang didapat dari data detak jantung, dan juga waktu. Berikut tampilan saat fitur olahraga berlari, ada stepsnya. Kita bisa set target berdasarkan waktu, jarak, ataupun kalori. Setelah mencapai target, olahraga akan berhenti dan mengulang dari awal. Pengaturan yang agak aneh sih menurut saya. Ada pilihan olahraga swimming, tapi untuk jam fashion seperti ini saya nggak terlalu saranin untuk terlalu lama di bawah berendam di dalam air sih. Kalau kecemplung ke air nggak masalah, tapi jangan terlalu lama dibiarkan di dalam air. Ini hanya saran aja ya. Setelah terendam, nyalakan fitur draining dan pastikan air keluar dari lubang speaker. Di aplikasi Wear Pro ada pilihan Start Exercise dari ponsel, dan kalau start olahraga dari ponsel tidak ada data detak jantungnya. Jadi saya rasa ini 100% pakai sensor dari ponsel. Nanti kalau sudah selesai, hasil latihan akan disinkronisasi ke jam dan datanya muncul di menu GPS Motion Trajectory. Jadi jam ini tidak punya built-in GPS ya, tapi jam ini punya fitur kompas yang berfungsi dengan baik. Jam ini tetap bisa digunakan untuk berolahraga walau tanpa bawa ponsel. Nanti setelah selesai olahraga, kita bisa sinkronisasi dengan ponsel untuk melihat riwayat olahraganya. Ada fitur sleep monitor, hanya saja kalau kita tidur di atas jam 1 pagi, kadang tidak terekam data tidurnya, dan data yang dihasilkan juga relatif sederhana. Ada fitur blood oxygen, ada fitur blood pressure, dan ECG ini hanya variasi saja, tidak bisa dijadikan acuan data sebenarnya. Untuk remote kamera adalah untuk ambil foto menggunakan aplikasi Wear Pro. Tidak bisa pakai aplikasi kamera bawaan handphone. DT88 Max ada NFC, fungsinya kalau di iPhone itu hanya untuk pemicu automation, nggak bisa untuk simpan akses card atau semacamnya, atau saya nggak tahu caranya gimana. Untuk daya tahan baterai lumayan awet, punya saya bisa bertahan 5-6 hari dengan menggunakan watch face yang dominasi warnanya gelap dan tidak memakai always on display. Berikut adalah fitur-fitur lainnya dan juga kesimpulan. Sama seperti smartwatch dari brand DT number one lainnya, DT88 Max ini masih masuk ke dalam kategori jam fashion. Tapi dibandingkan seri sebelumnya, ada beberapa perbaikan di fitur olahraganya walaupun masih sebatas tampilan aja. Setidaknya masih ada usaha untuk menjadi lebih baik. Dari tampilan aplikasi Wear Pro-nya juga terlihat lebih fresh dan ada fitur-fitur baru yang bisa dicoba. Untuk harapan perbaikan dari DT88 Max jika ada update firmware, yang pertama kalau bisa watch face yang bisa disimpan di jam itu ditambah lagi. Dan juga semoga pilihan watch face-nya bisa bertambah. Dan terakhir untuk alarmnya itu semoga bisa lebih lama lagi bunyinya ya, karena kalau yang sekarang itu cuma 2 kali bunyi doang, setelah itu berhenti. Bisa bablas tidurnya kalau kayak begitu. Solusinya ya set alarm lain di menit berikutnya. Saya cek harga terakhir DT88 Max di toko online Indonesia ada di kisaran 400.000 lebih sedikit. Di harga segitu saya rasa cukup direkomendasikan karena sudah pakai layar AMOLED dan desainnya itu bagus. Walau layarnya mati aja tetap terlihat bagus, nggak kalah lah sama yang harganya jutaan. Jadi sekali lagi target market jam ini masih tetap bagi pengguna yang cari jam fashion. Terima kasih telah berkunjung ke channel Gadoga. Semoga video ini berguna untuk seseorang dan sampai jumpa di video berikutnya. Cuaca hari ini. Cuaca di Depok hari ini diperkirakan badai petir dengan suhu 29 derajat.